Hampir setengah abad yang lalu, kita meluncurkan dua wahana antariksa dalam sebuah perjalanan yang luar biasa, sebuah perjalanan menuju keabadian. Hari ini, kita akan mengungkap kisah epik Voyager, sebuah misi yang ternyata masih terus berjalan, jauh melampaui batas imajinasi kita. Pertanyaannya mungkin terdengar sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Gimana ceritanya sepasang wahana yang dirakit dengan teknologi dari zaman kalkulator saku bisa jadi duta pertama kita ke bintang-bintang? Kisah Voyager ini bukan cuma misi antariksa biasa loh, ini adalah sebuah saga kemanusiaan. Semuanya itu berawal dari sebuah keberuntungan kosmik yang super langka. Coba bayangin deh, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus semuanya berbaris dalam formasi yang nyaris sempurna. Kesejajaran ini memungkinkan sebuah wahana antariksa untuk melompat dari satu planet ke planet berikutnya pakai tarikan gravitasi setiap planet untuk melontarkannya lebih jauh. Mirip-mirip main biliar kosmik gitu deh. Kesempatan ini yang cuma datang 176 tahun sekali, jelas nggak boleh dilewatkan. Nah, dari sinilah lahir dua wahana kembar dengan strategi yang beda. Dan yang menarik banget dari sini adalah urutan peluncurannya. Voyager 2, si pelari maraton, justru diluncurkan duluan di lintasan yang lebih lambat. Tujuannya biar dia bisa mampir ke 4 raksasa gas itu. 16 hari kemudian, baru deh Voyager 1 nyusul di jalur yang lebih ngebut, dengan fokus utamanya adalah Jupiter, Saturnus, dan bulannya yang super misterius, Titan. Dan yang namanya Tur Akbar ini, wah bener-bener mengubah total cara kita memandang halaman belakang kosmik kita sendiri. Selama 1 dekade penuh, Voyager 2 menjalankan misinya dengan sempurna. Sampai hari ini loh, dia adalah satu-satunya wahana antariksa dalam sejarah yang pernah mengunjungi raksasa es Uranus dan Neptunus. Berkat dia, kita bisa dapat pandangan pertama dari dekat ke dunia-dunia biru yang jauh dan sunyi itu. Dan penemuan-penemuannya benar-benar revolusioner. Sebelum Voyager, kita mikirnya bulan-bulan di tata surya luar itu cuma bola es beku yang mati. Ternyata kita nemuin gunung berapi aktif yang nyemburin belerang ratusan kilometer ke angkasa di bulan Jupiter. Iyo, kita jadi tahu kalau cincin Saturnus itu jauh lebih rumit dan dinamis dari yang kita bayangkan. Dan ya itu tadi, untuk pertama kalinya kita bisa bertatap muka dengan Uranus dan Neptunus. Sementara itu, Voyager 1 sampai di Saturnus dan dihadapkan pada sebuah pilihan. Tetap di jalur Tur Akbar atau belok dikit buat ngintip bulan Titan dari dekat. Atmosfer Titan yang tebal dan penuh misteri itu, terlalu menggoda untuk dilewatkan. Nah, pilihan inilah yang secara permanen mengubah takdirnya, mengirimnya keluar dari bidang tata surya dan memulai perjalanannya menuju bintang-bintang. Tapi misi Voyager ini lebih dari sekedar sains loh. Ada tujuan yang lebih dalam, lebih manusiawi, yang terkandung di dalam kedua wahana ini. Jadi, di setiap wahana Voyager, terpasang sebuah piringan emas. Anggap aja ini kayak pesan dalam botol yang kita lempar ke lautan kosmik. Sebuah kapsul waktu yang bawa cerita tentang planet kita, dengan harapan, ya siapa tahu, suatu hari nanti akan ditemukan. Isinya apa aja? Ya, sebuah potret kemanusiaan kita. Ada salam dalam 55 bahasa, ada gambar-gambar kehidupan di bumi, ada suara bumi kayak deburan ombak dan tangisan bayi, plus musik dari Mozart sampai Chuck Berry. Ini benar-benar sebuah pesan harapan yang kita kirim ke keabadian. Oke, setelah tur planetnya selesai, misi Voyager masuk ke babak baru yang paling ambisius, yaitu perjalanan menuju ruang antar bintang. Buat ngerti babak ini, kita perlu tahu dulu tentang heliosfer. Bayangin aja ini kayak gelembung raksasa yang ditiup oleh angin matahari yang menyelimuti seluruh tata surya kita. Nah, di luar gelembung pelindung inilah letak ruang antar bintang yang sebenarnya, kehampaan yang super luas di antara bintang-bintang. Dan inilah momen bersejarahnya. Setelah perjalanan selama 35 tahun, Voyager 1 akhirnya berhasil menembus tepi gelembung itu. Dia jadi objek pertama dalam sejarah manusia yang merasakan angin dari bintang-bintang lain di kulitnya. Sejauh apa sih jaraknya waktu itu? 121 satuan astronomi. Itu artinya 121 kali jarak dari bumi ke matahari. Sinyal radionya aja butuh waktu berjam-jam untuk sampai ke kita. Skalanya ini benar-benar menakjubkan. Misinya nggak berhenti di situ. Bahkan sampai sekarang, Voyager terus mengirimkan kembali gema dari kehampaan yang luas dan meninggalkan warisan yang sangat mendalam. Mungkin warisan terbesarnya ada di gambar ini. Sebelum mematikan kameranya untuk selamanya, Voyager 1 sempat nengok ke belakang dan mengambil foto ini. Lihat bintik kecil itu? Itu kita. Setiap orang yang pernah kamu kenal, setiap peradaban, semuanya ada di titik biru pucat itu yang melayang sendirian di tengah kegelapan kosmik.
Tapi, gimana caranya kita masih bisa mendengar bisikan Voyager yang super lemah dari jarak miliaran kilometer? Jawabannya ada di jaringan antariksa dalam NASA. 3 stasiun antena radio raksasa di seluruh dunia bekerja sama. Jadi pas bumi muter, selalu ada setidaknya 1 telinga raksasa yang selalu mendengarkan sinyal yang kini butuh waktu hampir seharian penuh untuk mencapai kita. Jadi, dengan semua waktu ini dan jarak yang super jauh, apakah perjalanan Voyager akhirnya berakhir? Sama sekali belum. Misi ini masih hidup dan berjuang loh. Baru-baru ini, komputer Voyager 1 mulai mengirimkan data yang kacau, seolah-olah pikirannya udah lelah. Tim di bumi, yang terpisah jarak yang tak terbayangkan, menghabiskan waktu berbulan-bulan buat mendiagnosis masalah pada mesin yang lebih tua dari mereka sendiri. Dan secara ajaib, berhasil memperbaikinya. Ini adalah bukti kecerdasan dan dedikasi manusia yang luar biasa. Coba deh, pikirkan lagi. Selama hampir 48 tahun, sebuah teknologi dari era telepon putar telah bertahan dari radiasi ekstrim, suhu beku, dan kehampaan ruang angkasa, sambil terus mengirimkan data berharga kembali ke rumah. Pada akhirnya, instrumen-instrumen itu akan diam. Dayanya diperkirakan akan habis sekitar tahun 2025. Namun, perjalanan mereka tidak akan pernah benar-benar berakhir. Mereka akan terus melayang melintasi galaksi Bima Sakti selama jutaan tahun, menjadi duta bisu kita. Dan ini membuat kita bertanya-tanya, pesan apa yang mereka bawa, dan akankah ada yang menemukannya suatu hari nanti, lama setelah kita semua tiada?